Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR memimpin apel perdana usai cuti Lebaran 1446 Hijriah. Di kesempatan itu dirinya turut melepas ASN yang purna tugas dan menerima keluarga baru CPNS dan P3K yang diminta menjaga integritas dan disiplin dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat. Apel perdana usai cuti Lebaran digelar pemerintah Kota Banjarmasin di halaman Balai Kota Selasa 8 April 2025. Dalam arahannya, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan pesan penting kepada seluruh ASN maupun CPNS dan P3K yang baru mengantongi SK di lingkungan pemerintah kota yang menekankan pentingnya semangat baru dalam melanjutkan tugas pelayanan publik. Adapun jumlah total formasi baru yang diterima oleh Pemko Banjarmasin mencapai hampir 400 orang, terdiri dari 26 CPNS, 133 P3K teknis, 161 P3K guru, dan 57 tenaga kesehatan. Yamin meminta para keluarga baru di pemerintah kota untuk menjaga integritas dan disiplin waktu karena pemerintah akan melakukan audit terhadap SKPD maupun instansi vertikal seperti Perumda untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, efisien, dan transparan. Kita juga sudah mengingatkan dan menyampaikan kepada mereka bahwa kalian adalah menjadi keluarga besar, adalah menjadi pelayan masyarakat di Kota Banjarmasin, dan juga kalian harus bekerja dengan integritas yang baik, harus disiplin waktu, disiplin bekerja, dan semuanya itu sudah kita sampaikan. Dan tidak terlepas kita ingatkan kembali kepada PNS yang baru masuk ini adalah tugas berat kita ada di tangan kita, yaitu menangani kesalahan dari sampah, dan tidak akan ada kata menyerah untuk menyelesaikan permasalahan sampah sampai tuntas. Jadi kita harus tuntas untuk melaksanakan sampah. Jadi semua apa yang disampaikan oleh kita semua ini saat ini melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal. Semua kita evaluasi ya di kinerja, apakah yang menjaga di TPS-nya apa dan sebagainya. Juga kita evaluasi lagi sambil berjalan evaluasi. Dan juga di beberapa SKPD, beberapa Perumda dan sebagainya nanti kita akan lakukan sidak. Kita akan lihat tanpa harus memberitahu, kita lihat apakah kinerja mereka berjalan dengan baik. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk halal bihalal kepada seluruh ASN dengan harapan tumbuh semangat baru dan saling memaafkan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, jelang pelaksanaan asesmen sumatif akhir sekolah SMA Negeri 4 Banjarmasin melaksanakan khataman Al-Quran dan doa bersama dengan harapan memantapkan mental siswa, di samping sudah memberikan bekal pembelajaran sejak awal semester lalu. Lantunan ayat suci Al-Quran mengalun merdu kala siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Banjarmasin gelar khataman dan doa bersama dilaksanakan sehari jelang ujian akhir sekolah Rabu 9 April 2025. Sedikitnya kegiatan ini diikuti 299 siswa yang sebelumnya diawali dengan salat taubat, salat duha, salat hajat yang diakhiri dengan halal bihalal agar semuanya mendapat kelancaran saat pelaksanaan nantinya. Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin Arusliadi menyatakan, khataman Al-Quran ini merupakan program sekolah yang dimulai membaca Al-Quran setiap hari mulai kelas 10, 11, dan 12 selama 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yang dilanjutkan pada bulan puasa tadi dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar, maka digelar khataman sekaligus doa bersama. Dirinya berharap dengan membiasakan dan ikut melaksanakan pendidikan karakter berupa mendalami dan membaca Al-Quran bisa menjadi kebiasaan sehari-hari yang dilanjutkan di lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan musola dan masjid. Dan menjadi terbiasa dan terus nanti dilanjutkannya di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di musola-musola dan masjid-masjid. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mendoakan anak-anak kami, mudah-mudahan dia besok hari mengikuti ujian sekolah, ujian akhir sekolah, sehingga mudah-mudahan dia sukses nanti, sukses dunia akhirat dan terus melanjutkan ke
perguruan tinggi bagi yang melanjutkan, kemudian yang mau bekerja silahkan nanti dia mencari pekerjaan, sehingga mudah-mudahan barokah bagi dirinya dan juga sekolah secara umum. Persiapan secara religi atau batin siswa ini hanya menjadi salah satu persiapan sekolah untuk menghadapi ujian, karena sejak awal semester seluruh siswa sudah diberikan pembelajaran secara intensif. Sebenarnya anak-anak kita sebelum puasa, awal semester pertama sudah kita infokan. Jadi memang tahun ini yang berupa asesmen sumatif akhir sekolah. Jadi ini mengakhiri nanti kegiatan KBM dan berupa ujian sumatif akhir atau ujian sekolah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk tetap terus memperkuat kognitif atau pengetahuan keilmuannya. Diketahui saat ini sudah ada 21 siswa yang lolos sebagai calon mahasiswa perguruan tinggi melalui jalur SNBP 2025. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya memeriahkan rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-75 tahun, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Lomba Cipta Lagu Anak Bahasa Banjar, menampilkan 6 besar finalis terbaik untuk tampil di hadapan Dewan Juri, memperebutkan trofi piala serta uang pembinaan. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, membuka secara resmi gelaran Lomba Cipta Lagu Anak Bahasa Banjar dalam rangka memeriahkan rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-75 tahun. Berlangsung di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalsel di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Kamis 10 April 2025. Ada sebanyak 6 besar finalis terpilih, hasil seleksi dari puluhan peserta yang mengikuti untuk tampil langsung di hadapan Dewan Juri berkompeten. Di antaranya penyanyi dan pencipta lagu Dino Sirajudin, penyanyi, pencipta lagu dan guru vokal James Reansyah, dan produser musik Dr. Jeffrey Albatribowo. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, mengapresiasi terselenggaranya lomba ini dengan tujuan menumbuh kembangkan potensi anak di bidang kesenian, khususnya seni musik. Di samping juga menambah perbendaharaan lagu berbahasa Banjar yang bisa dinyanyikan oleh kalangan anak-anak. Mengingat saat ini keberadaan lagu anak berbahasa Banjar masih cukup sedikit dan didominasi lagu-lagu dengan lirik yang memuat konten dewasa dan tidak sesuai jika dinyanyikan oleh anak-anak. Sehingga melalui lomba ini diharapkan keberadaan lagu anak bahasa Banjar bisa kembali populer di tengah masyarakat. Jadi intinya Taman Budaya sangat bersyukur dan bangga ya dengan adanya peserta ini yang ikut berpartisipasi. Dengan demikian salah satunya manfaat kita, tujuan kita, fungsi kita bisa tercover, yaitu pertama menumbuh kembangkan anak melalui kesenian, melalui seni musik, dan yang kedua menambah perbendaharaan lagu-lagu anak Banjar yang selama ini yang masih mendominan, yang berkebantu lagu-lagu yang dewasa. Jadi kita akan mengembalikan lagi lagu-lagu anak Banjar ini supaya anak-anak juga punya ruang, bisa punya ekspresi. Jangan sampai kita menjadi salah kaprah ya, anak-anak menyanyikan lagu anak-anak dewasa, karena biasanya anak-anak itu tidak memperhatikan isi syairnya, hanya dengan irama-irama yang rame ya, biasanya itu yang mereka akhirnya pengen latihan atau pengen hafal. Nah, dengan demikian kita akan menggiring anak-anak bahwasanya dan kepada masyarakat terutama bagaimana menyajikan atau menikmati sebuah lagu-lagu anak itu ya sesuai dengan jiwanya anak-anak. Sementara itu, menurut salah satu juri, Dr. Jeffrey Albatribowo menyebut ada beberapa kriteria penilaian yang dilihat, mulai dari penulisan nadanya yang gampang diingat, penggunaan bahasa Banjar, hingga bisa dinikmati secara luas. Mengingat lomba ini mengutamakan lagu-lagu yang dikhususkan untuk dinyanyikan anak-anak. Jadi pasti penilaian lagu Banjar anak kita ada beberapa kriteria ya. Dari bagaimana penulisan nadanya, lagunya sendiri apakah sudah sesuai dengan syarat dari lagu anak, kemudian bagaimana struktur lagu, aransemen, dan yang paling penting juga adalah bahasa Banjar.
Karena di sini kita bukan hanya lagu anak, tapi lagu anak yang menggunakan bahasa Banjar. Jadi kita pengen supaya lagu-lagunya ini kelak nanti bisa dinikmati dan dinyanyikan oleh masyarakat, khususnya anak-anak di kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Begitu. Nantinya para pemenang akan memperebutkan trofi piala, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan dengan total senilai Rp8.500.000. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, sementara itu usai menilai penampilan dari para peserta, Dewan Juri akhirnya memutuskan lagu Ulun Bebakti ciptaan Suryani menjadi juara pertama pada Lomba Cipta Lagu Anak Bahasa Banjar. Usai tampil unjuk gigi di atas panggung, akhirnya 6 besar finalis Lomba Cipta Lagu Anak Bahasa Banjar bisa bernafas lega karena para Dewan Juri telah menentukan siapa yang nantinya berhak meraih juara pertama. Berdasarkan penilaian dari Dewan Juri, untuk juara favorit diraih lagu Abah Wan Uma Ulun Sayangi, ciptaan Hendra Cipta. Juara harapan kedua diraih lagu Banjarmasin Kubungas, ciptaan Muhammad Sultoni Sukma. Juara harapan pertama diraih lagu Badaku, ciptaan Muhammad Azra Raihan. Juara ketiga diraih lagu Kuda Gipang, ciptaan Sri Helma Naila. Juara kedua diraih lagu Anak Pak Asian, ciptaan Adisti Eka Handriani. Dan juara pertama diraih lagu Ulun Babakti, ciptaan Suryani. Menurut salah satu juri, Dr. Jeffrey Albari Tribowo menyebut, 6 besar finalis yang telah tampil tersebut sudah menampilkan hasil karya terbaiknya masing-masing. Namun untuk juara pertama secara lirik memiliki unsur yang kuat untuk dinyanyikan oleh anak-anak. Selain itu, beberapa lagu lainnya juga mengandung lirik berbahasa Banjar yang berisi pesan dan tersirat makna, seperti berbakti kepada orang tua, hingga mengenalkan beragam kebudayaan yang dimiliki daerah, seperti Kuda Gipang hingga Badaku. Ya, jadi pasti kan setiap pencipta lagu punya gaya penulisnya masing-masing ya. Tapi saya senang banget sini finalis sudah menampilkan yang terbaik. Jadi lagu-lagunya udah disaring dan memang lagu-lagunya kuat banget. Apalagi yang juara satu ya, itu dia sangat kuat sekali nada untuk anak-anaknya. Makanya kami pilih yang sesuai juaranya ini. Juara satu benar-benar bagus banget menurut kami untuk lagu anaknya tadi. Tapi semua juga udah bagus sesuai dengan pakem bagaimana harusnya lagu anak dan lagu Banjar. Ya, jelas. Jadi di sini lirik-liriknya sangat beragam, ada menyangkut tentang budaya-budaya juga, seperti ada tadi Kuda Gipang, kemudian kebudayaan Badaku. Ini kan mungkin banyak anak-anak yang belum familiar ya dengan kebudayaan tersebut. Jadi dengan ada lagu anak ini bisa membantu mengenalkan juga. Di samping itu juga ada pesan-pesan lirik yang positif, seperti tadi Ulun Babakti, mengajarkan kita berbakti kepada orang tua. Mungkin selama ini kita pesan-pesan positif hanya ada di lagu anak berbahasa Indonesia. Sekarang alhamdulillah ada lagu anak berbahasa Banjar yang bisa menjadi kita ajarkan ke anak-anak di warga Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, nantinya lagu-lagu yang terpilih menjadi juara pertama, kedua, dan ketiga akan diikutkan dalam sebuah perlombaan yang direncanakan akan digelar di tahun ini. Nanti masih dalam tahun ini ya, Bonita sebagai kasih promosi dan dokumentasi yang punya ketuanya panitia. Intinya nanti kita akan menindaklanjuti untuk dilombakan. Yang dilombakan nanti ada lagu wajib, lagu pilihan ya Bonita ya. Jadi mungkin lagu wajibnya ini lagu-lagu yang sudah tenar, maksudnya yang sebagai repertoar, kayak entah nanti kita pilih lagu-lagu yang sudah tenar, sedadu kayak Anak Pipit, Sapu Tangan Babu Cuempa dan sebagainya. Nanti kita akan berunding lagi, mau sharing lagi dengan Dewan Juri mana yang kira-kira lagu wajib yang nanti bisa digunakan sebagai materi atau sebagai kriteria penilaian. Dan sebagai lagu pilihan kita ambil yang 3 besar tadi. Tinggal milih. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan mungkin anak-anak yang ini tadi menyampaikan atau menyanyikan ciptaannya dari sang pencipta, tidak menentukan untuk mereka bisa mengikuti lomba. Hanya mungkin ada beberapa yang catatan kita ya. Jadi mungkin yang yang juara ini tidak boleh menyanyikan yang dia punya sendiri ibaratnya. Jadi disilang lah. Jadi supaya mereka juga bisa menyanyikan dengan lagu yang lain. Melalui gelaran lomba ini diharapkan semangat untuk kembali mempopulerkan lagu anak berbahasa Banjar bisa digaungkan di Banua,
serta memicu para pencipta lagu Banjar lainnya untuk termotivasi menciptakan lagu anak berbahasa Banjar lainnya dengan mengunggah atau mempostingnya di media sosial. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Bandung sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.